Oke, semoga kita doain Nabila bisa dapat berkumpul di tengah-tengah kita. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan mengulangi materi sebelumnya. Materi sebelumnya itu adalah menjaga kelestarian sumber daya alam. Nah, ada yang tahu nggak gimana caranya kita bisa melestarikan sumber daya alam kita? Tidak membuang sampah, tidak menebang pohon. Jadi itu perbuatan yang tidak baik untuk alam kita. Nah, langsung saja kita masuk materi kita pada hari ini adalah fungsi dari tumbuhan yang ada di sekitaran kita. Nah, Ibu tanya di lingkungan anak-anak Ibu banyak nggak tumbuhan? Banyak. Apa saja bagian-bagian dari tumbuhan tersebut? Ibu minta menyebutkannya ya, Sestia. Batang, Ya. daun, bunga, akar, satu yang buah. Nah, setiap bagian-bagian itu ada memiliki fungsinya. Nah, ada yang tahu nggak apa fungsi dari akar? Menyerap apa? Air. Di sini ada gambar. Nah, akar ini adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Nah, bagian ini biasanya terkubur di dalam tanah. Dan akar ini mudah. Kenapa akar di bawah tanah? Karena akar ini bisa menopang atau menjaga batang supaya tidak roboh. Nah, yang kedua ada yang namanya daun. Daun ini adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, daun ini banyak mengandung zat warna hijau. Nah, yang ketiga ada yang namanya bunga. Nah, bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan biak biji. Nah, yang terakhir ada batang. Batang ini bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, batang ini adalah berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Dan batang ini berfungsi mengedar mineral atau air ke seluruh tumbuhan. Nah, yang terakhir ada buah. Nah, buah ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan. Dan contohnya buah mangga, buah jeruk, pepaya, buah apel, dan buah lain-lainnya. Nah, lebih jelasnya lagi, Ibu akan menampilkan video buah mangga. Dubi. Taruh di atas.
sebuah bola kecil. Aturan bermainnya, kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Tangan di bawah ini dengan seksama. Nah, di sini ada keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan dan kegunaannya. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya itu berada di bawah tanah, adik-adik. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Nah, akar ini berfungsi sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun pada beberapa tumbuhan, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian. Nah, itu tadi fungsi akar yang ada pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Nah, bagian tumbuhan ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jadi adik-adik harus ketahui bahwa di daun ini terjadi proses fotosintesis. Nah, daun banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun itu terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang ini berfungsi mengedarkan mineral dan air yang tadi diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi, batang ini fungsinya itu mengedarkan mineral, air, dan hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah itu terdiri atas daging buah yang bisa kita makan ya adik-adik ya. Dan biji, bagian yang kita makan biasanya adalah daging buahnya. Bagian tumbuhan yang keenam ya adik-adik ya, itu ada biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping, ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji yang berkeping 1 itu disebut dengan monokotil dan biji yang berkeping 2 itu disebut dengan dikotil. Nah, itu tadi keterangan dari masing-masing bagian tumbuhan serta fungsinya ya adik-adik ya. Oke anak-anak ibu, udah pada paham semuanya? Udah. Belum. Nah, udah ada yang udah paham, ada yang juga belum paham. Belum paham. Nah, nanti kita kupas di sesi terakhir. Nah, jadi sebelum ibu mengasihkan LKPD-nya, ibu akan membagi kelompoknya menjadi 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, sebelum itu juga ibu akan menjelaskan tentang wawancara. Nah, wawancara itu menggunakan kosakata baku dan memiliki kalimat tanya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu wawancara? Tanya jawab. Ya, Fitri? Wawancara itu proses tanya jawab antara penanya dan yang responnya. Ya, nah wawancara itu adalah tanya jawab yang menghasilkan informasi. Nah, wawancara itu bukan hanya wawancara aja anak-anak, tapi wawancara itu menggunakan kosakata baku dan menggunakan kalimat tanya.
Aku Bu. Saya di suami. Apa lagi? Apa lagi? Bagaimana kabar? Siapa sih? Bagaimana? Kabarmu? Bagaimana kabarmu? Iya. Kapan itu nikah? Mengapa? Mengapa bintang bersinar, Bu? Mengapa bintang bersinar? Nah, inilah kosakata baku dan tidak baku, dan ini kalimat inilah yang ada berada ketika kita berwawancara. Jadi wawancara itu harus menggunakan kalimat tanya dan menggunakan kosakata baku. Nah, sebelumnya kan udah bagi kelompok. Ibu minta perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengamati tumbuhan ini. Ayo, untuk perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo cepat buruan. Tenang, semua. Nah, ini amatin ini baru tempat kembali ke tempat lagi. Ya, amatin. Kamu sepatunya mana? Oh, dia enggak? Botin. Dua kelompok lagi mana? Tidur. Sudah. Sudah diamati? Nah, diskusi sama teman sebangkunya sembari ibu. Ayo, oke, masih aku. Nah, Ada dua. nah itu LKPD. Anak-anak diskusikan sama satu kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit. Siap, Bu. Sudah? Nah, yang sudah boleh kumpul ke depan. Cepat nomor 1. Puasa belum? Puasa belum? Oke, anak-anak ibu, sebelum ibu akhiri pembelajaran hari ini, ibu meminta anak-anak 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan apa yang didapat hari ini. Pembelajaran hari ini. Hilda? Ayo simpulkan apa yang
batang agar tidak jatuh. Berikan Jadi anak-anak, itulah sumber daya manusia atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus yang namanya menjaga kelestarian tumbuhan atau alam yang ada di sekitar kita. Nah, jangan memetik tumbuhan sembarangan karena itu bisa menghambat perkembangbiakan dari tumbuhan itu. Nah, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Nengok itu Bu. Nengok apa? Melihat tumbuhan. Nah, selain itu Bu belajar kosakata tadi Bu. Iya Bu. kosakata baku. Nah, apa yang kalian belum mengerti dari pembelajaran hari ini? Alhamdulillah udah paham. Itu Bu.